Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Sekarang membahas tentang menjelang maghrib. Kalau kemarin asar dan apapun yang kita lakukan setelah salat asar. Nah, sekarang pembahasannya menjelang maghrib. Nah, idza sfarrati syamsu. Idza sfarrati syamsu itu menjelang maghrib. Nah, mendekati terbenamnya matahari. Fastahid anta uda ilal masjid qabla al-ghurub. Maka usahakan kamu sudah kembali ke masjid sebelum terbenamnya matahari. Seperti halnya sebelum terbitnya fajar kamu sudah berangkat ke masjid. Wa tastaghil bit tasbih wal istighfar. Nah, kamu sibuk di waktu itu, yaitu di waktu menjelang terbenamnya matahari, dengan bertasbih dan istighfar. Nah, subhanallahil azim wa bihamdih, nah, atau istighfar, nah, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, nah, atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, atau astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yatubu alladzi la apa astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la ilaha illallah rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu alladzi astaghfirullahalladzi la ilaha illallah rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi firli, ya, 27 marrah, 27 kali. Nah, seperti yang ada di dalam Khulasatul Madad. Setelah Wirdul Latif, kemudian kita baca 27 kali istighfar dan barusan, kemudian astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Nah, seperti itulah juga Al-Habib Ja'far bin Syaikhan. Ada wirid yang biasa dibaca menjelang terbenamnya matahari, ya, dengan sholawat, ya, dengan istighfar, ya, dari astaghfirullah, 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 kemudian ditambah dengan sayyidul istighfar, kemudian ditambah dengan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, kemudian dilafznya dengan lafzul tahlil, ya, afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah muhammadur rasulullah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah la bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'alam annahu la ilaha illallah sampai dengan akhirnya. Ya. Nah, di sini juga ada contoh istighfar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau la ilaha illallah huwal hayyul qayyum, wa as'aluhu taubata wal istighfara wa as'aluhu taubah. Nah, wa as'aluhu taubah. Nah, kemudian juga bisa istighfar dengan ayat-ayat seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran, astaghfirullah innahu kana ghafara, astaghfirullah innahu kana tawwaba, rabbighfir warham wa anta khairur rahimin faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin, dan semisalnya. Nah, kenapa kok dianjurkan kita tasbih dan istighfar dan juga memanfaatkan waktu menjelang terbenamnya matahari untuk beribadah, nah, diantaranya dengan tasbih, istighfar dan lain sebagainya, ya, karena waktu ini dikatakan, karena waktu ini yaitu waktu menjelang terbenamnya matahari, kemuliaannya dan keistimewaannya sama dengan sebelum terbitnya matahari.
sama dengan waktu sebelum terbitnya matahari. Ada riwayat hadis yang mengatakan apa? Ya, sudah kita bahas itu. Ya, kalau kita memanfaatkan waktu menjelang terbit sama menjelang terbenam, ya, Allah menyatakan apa? Akfi kama baina huma. Akan aku lindungi kamu apa yang terjadi di antara keduanya, atau aku cukupi kamu apa yang segala sesuatu apa yang ada di antara keduanya. Ya. Nah, karena itu kita dianjurkan untuk memanfaatkan waktu menjelang terbenamnya matahari dengan istighfar dan tasbih. Ya, sebagaimana juga ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Ya, Allah memerintahkan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Ya, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Kemudian diperintahkan oleh Imam Al-Ghazali untuk membaca beberapa surat. Yang pertama wasyamsi wadduhaha, dan juga walaili idza yaghsha. Ditambah juga dengan al-muawwidzatain. Apa al-muawwidzatain? Al-falaq dan an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemuliaan keistimewaannya dikatakan oleh Imam Al-Qastalani, faman qara'a surat asy-syamsi razaqahullahul fahmad dzaki wal fitnata fi jamil asya. Siapa yang membaca surat wasyamsi, Allah akan anugerahkan kepadanya pemahaman yang cerdas dan kecerdasan di dalam segala sesuatu. Kecerdasan dikasih oleh Allah, kefahaman yang baik dan kecerdasan di dalam segala sesuatu. Sekarang pilihannya di kita, mau mengerjakan atau enggak. Jadi ini tidak perlu beli obat di apotek. Untuk apa? Supaya cerdas dan sebagainya. Nah, seperti yang disponsorkan di TV dan lain sebagainya. Ini dari Allah. Ya, rahasia daripada surat wasyamsi. Kalau kita ingin dibukakan pintu pemahaman, ya, kecerdasan, bahkan faham dalam segala sesuatu, baca wasyamsi wadduhaha. Ya. Nah, dianjurkan di sini oleh Imam Ghazali sebelum apa? Terbenamnya matahari. Ya. Kemudian waman tala surah wal lail, dan siapa yang membaca surat wal lail idza yaghsha, hufidha min hadkis satri, dijaga oleh Allah dari apa? Dibukanya aib, ya, dibongkarnya keburukannya. Ya. Jadi keburukannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tala surat al-falaq wuqiyasu, siapa yang membaca surat al-falaq dijaga dari keburukan. Wa man tala suratan nas usima minal balaya wa uida minasyaitan, siapa yang membaca surat an-nas, ya, dijaga dari bala dan dilindungi dari setan. Wa man dawama ala qiraatiha kana rizquhu kal matar, siapa yang melazimi, ya, selalu membacanya, maka rizkinya seperti hujan. Nah, hujannya apa ketika turun? Nah, rizkinya seperti hujan. Tapi jangan digambarkan selalu rizki ini tentang duit dan harta. Ya, gambarkan ketika kita mengucapkan rizki itu kesehatan, ya, kecerdasan, ya, Islam dan yang lain sebagainya. Ya, husnul khatimah. Jangan digambarkan Allahumma rzuqna duit, harta, ya, kejabatan, enggak. Bayangkan ketika kita mengucapkan Allahumma rzuqna, itu adalah as-sihah kamilah, kesehatan yang sempurna, ya, kecerdasan, husnul khatimah dan yang lain sebagainya. Mudah kan? Simple. Ya, cuma membaca 4 surat dan tidak ada yang panjang, ya, semuanya pendek. Ya.
wasyamsi wadduhaha, wal laili idza yaghsha, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Wal taghrib 'alaika syamsu wa anta fil istighfar. Nah, sehingga terbenamnya matahari kamu dalam keadaan istighfar. Ya, terbenamnya matahari kamu dalam keadaan istighfar. Karena itu dibiasakan membaca wirdul latifnya itu mepet dengan maghrib. Nah, anggap kalau kita biasanya baca wirdul latif berapa menit? 10 menit. Baca istighfar 27 2 macam tadi itu berapa? Ya. 3 menit misalnya. Lah, berarti kita baca ya, minimal itu 15 menit. Nah, supaya bacanya juga tidak terlalu cepat. Nah, kemudian dapat, apalagi ditambah dengan baca bersama-sama ya, apa yang dianjurkan oleh para ulama ya, atau yang diajarkan oleh Rasulullah, doa takwiyatul hafidhah ya, doa takwiyatul hafidhah dibaca apa? Sobahan wa masaan, 3 kali pagi 3 kali sore. Apa doanya? Allahumma ja'al nafsi Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tardha bi ghadha'ik. Nah, ditambah dengan itu, kemudian ditambah dengan ayat-ayat Al-Qur'an tadi itu. Ya, dianjurkan kita terbenamnya matahari dalam keadaan istighfar. Fa idza sami'tal adzan fa'jibhu. Maka setelah lakukan istighfar kemudian kamu mendengarkan adzan, ya, maka jawablah. Jadi adzan bukan hanya didengar, ya, apalagi nggak didengar. Ya. Nah, tidak hanya didengar, tapi dijawab. Ya. Jangan sampai adzan kita nggak mendengarkan, mengabaikan, malah ngobrol omongan. Ya. Karena apa? Karena itu termasuk daripada sesuatu yang menyebabkan su'ul khatimah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Karena itu ketika jawab adzan, Rasulullah memerintahkan kita untuk antaqulu mithla ma qalal muadzin. Nabi mengatakan, idza sami'tumul adzan ya fagulu kama yagulul muadzin. Ya, jika kalian mendengarkan azan maka ucapkan seperti yang dikatakan orang yang azan. Ya, berarti kita mengucapkannya apa? Nunggu selesainya yang azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dibarengi. Allahu Akbar kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng, enggak. Mengucapkannya setelah yang azan mengucapkan. Karena itu sesuatu yang bisa menyebabkan orang tidak menjawab orang yang azan dimakruhkan dalam azan. Apa? Panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Ini akhirnya yang jawab gemes, membuat dia nggak menjawab akhirnya. Makanya makruh. Ya, makruh di dalam azan itu adalah at-tamtid, ya, at-tamdid, panjang. Ya. Azan itu yang simple, yang sekiranya orang itu senang mendengarkan dan senang menjawabnya. Ya. Kalau kita membuat orang malas menjawab karena terlalu panjang, akhirnya apa? Membuat orang itu mendapatkan kerugian. Pertama, kerugian kalau dia nggak menjawab malah omong-omongan. Kerugian kalau dia nggak menjawab, kemudian dia nggak membaca doanya. Karena menjawab azan dan membaca doanya itu membuat seseorang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan itu yang harus kita kejar, ya, syafaat itu, ya, pertolongan itu. Karena orang seperti kita ini sangat membutuhkan syafaat. Beda dengan aulia. Ya, kalau aulia mereka menginginkan syafaat, tapi mereka bukan hanya mendapatkan syafaat, tapi diberi hak untuk memberikan syafaat. Nah, kalau kita ya, sangat membutuhkan syafaat. Nah, apa perantara untuk kita mendapatkan syafaat? Ketika azan, dengarkan, jawab. Nah, itu untuk mendapatkan syafaat. Nah, makanya sampai aktivitas apapun yang kita lakukan ketika azan, hentikan. Belajar, azan, hentikan. Membaca Al-Quran, azan, hentikan. Bahkan sampai ketika kita di dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi,
Kalaupun azannya sudah selesai, diajarkan kita untuk menjawabnya. Azannya sudah selesai. Ketika azan kita berada di dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi kita dianjurkan untuk menjawabnya. Padahal azannya sudah selesai. Itu menunjukkan apa? Besarnya manfaat yang bakal didapatkan bagi orang yang menjawab dan membaca doa setelah azan. Nah, tapi ada tambahan, ya, seperti kita ketika mendengarkan azan subuh ada tambahan doanya, ya. Begitu juga setelah azan maghrib ada tambahan doanya. Setelah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, kita membaca Allahumma inni as'aluka inda ikbali lailik wa idbari naharik wa hudhuri salatik wa aswati du'atik. Nah, kalau subuh kan Allahumma inni as'aluka inda ikbali lailik wa idbari ikbali naharik wa idbari lailik, ya, wa huduri salatik wa aswati du'atik. Antu'tiya Muhammadanil wasilah, ya, berikanlah kepada Nabi Muhammad al wasilah, yaitu kedudukan di surga. Nah, disebutkan di sini, ya, wa fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghrib Allahumma hadza ikbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik rabb ighfirli. Ya, Rasulullah mengajarkan kepadaku untuk aku baca ketika azan maghrib, Allahumma hadza ikbalu lailik, ya Allah, ya, malammu ini telah tiba, ya. Wa idbaru naharik, siangmu telah pergi, ya. Wa aswatu du'atik, ya, suara seruan kepadamu, ighfirli, ampunilah aku, ya. Paham, ya? Nah, lah ketika maghrib tiba, setelah itu, nah, kita ini harus punya apa? Harus merenung. Merenung dalam arti hari ini, ya, ketika datang malam ini, yaitu maghrib, apakah lebih baik dari kemarin? Ya, apakah lebih baik daripada kemarin? Nah, karena ada hadisnya Rasulullah yang menganjurkan bahwa kita ini setiap harinya harus lebih baik daripada kemarinnya, bukan sama, lebih baik. Nah, bukan menjadi orang yang malah justru rugi. Nah, hari ini lebih buruk daripada kemarinnya. Nah, ini mengajarkan bahwa apa? Kita ini harus apa? Selalu menghitung, mengintrospeksi apa yang telah kita lakukan dalam setiap harinya, agar apa? Menuntut diri kita menjadi lebih baik. Nah, wallahu alam. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, ya, dan mendapatkan kecerdasan sebagaimana Allah berikan kecerdasan kepada para aulia, para ulama al-amilun. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.